Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari pengotosan lapangan. Jadi topik masalah utama kami itu sampah yang tidak dipilah. Nah, dari sampah yang tidak dipilah ini kami menemukan beberapa penyebab. Ya, penyebabnya itu ada 8. Yang pertama kurangnya sanksi. Nah, kita itu kan kurangnya sanksi kayak apa-apa ngelakuin hal yang berdampak itu kan kayak kurang disanksi biar tidak melakukan lagi. Terus ada kurangnya pengawasan. Kita juga kurang pengawasan untuk dalam hal sampah ya. Terus ada juga kurang fasilitas, kayak fasilitasnya itu tidak memadai, jadi kayak bingung gitu, kurang. Penyebab itu ada beberapa dampak. Pertama, dampak terhadap lingkungan. Pertama itu dari tumpukan sampah kita tuh pasti kayak merasa jijik, nah itu merusak estetika. Terus kayak dari tumpukan itu juga kita pasti kayak mencium bau-bau gak enak kan, nah itu pencemaran udara. Nah terus kalau sampah yang udah lama dicampur nggak kita pilah, itu biaya pengelolaannya susah, kenapa kita harus memilah lagi. Dan yang jelas, sangat jelas itu susah untuk terurai. Berpikir sistem sampah tidak dipilah. Yang pertama, tidak ada contoh dari lingkungan. Dengan tidak adanya contoh dari lingkungan, mungkin kita tidak mungkin kesadaran orang sekitar itu tidak akan tumbuh. Yang kedua, fokus kebijakan pada pembuangan bukan pemilahan. Kebanyakan orang di sekitar itu kayak cuek gitu loh terhadap pemilahan. Jadi kayak buang sampah itu ya udah tinggal buang, campur-campur gitu. Yang ketiga, sistem pengangkutan yang mencampur sampah. Nah, terkadang itu kita udah memilahnya ya kayak plastik sendiri, organik sendiri gitu. Nah, tapi waktu diangkut itu kadang itu sama tukang pengangkut sampahnya itu langsung diangkut semuanya tanpa dipilah. Terus yang dari dampak dan penyebab yang ada, tentu juga ada target yang akan dicapai. Nah, target jangka pendek itu berkisar 1 sampai 3 bulan. Nah, jangka ini memfokuskan untuk bersosialisasi dan membuka wawasan kepada siswa atau masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah seperti itu. Nah, selanjutnya ada jangka menengah, yakni pembiasaan. Nah, pembiasaan untuk melakukan program pemilahan sampah. Jadi agar tidak, aku males jadi satu aja bukan. Nah, itu enggak ya. Jadi jangkanya ini sekitar 4 sampai 12 bulan. Nah, itu kita mulai membiasakan untuk selalu memilah sampah ya. Nah, yang terakhir ada jangka panjang. Nah, jangka ini tuh diharapkan kebiasaan yang sudah tadi dilakukan itu selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nanti untuk di masa depan itu ketika sampah sudah diolah dengan baik itu akan dapat dimanfaatkan kembali dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Lalu jika diminta untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita dapat mengadakan program edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pemilahan sampah sejak dini di sekolah. Yang kedua, menyediakan tempat-tempat terpisah, organik, anorganik di lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, pengataan lomba kebersihan atau bank sampah untuk meningkatkan motivasi masyarakat. Yang keempat, membiasakan budaya memilah sampah dari rumah dan memberi contoh yang baik pada orang lain. Yang kelima, memberi sanksi tegas bagi yang membuang sampah sembarangan. Selanjutnya yang kedua adalah soal terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah kekuatan. Di kekuatan ini intinya menanyakan apa yang kami unggulkan dari kelompok lainnya untuk mencapai tujuan kami. Jadi di sini yang pertama, kami memiliki kepedulian lebih terhadap isu lingkungan yang ada. Yang kedua, kami juga memiliki pengetahuan dasar sehingga kami cukup percaya diri untuk mengangkat masalah tersebut menjadi judul kami. Lalu kami juga tidak hanya fokus pada kebersihan, kami lebih fokus ke pembentukan karakter murid-murid. Jadi kami melihat itu ke perubahan sikapnya, bukan ke perubahan jumlah sampahnya. Lalu yang kedua ada opportunity atau peluang. Peluang apa sih yang kami punya agar masalah tersebut terwujud? Yang pertama itu peluang di mana sekarang tuh banyak isu-isu global terkait sampah dan perubahan iklim ya, terutama di media sosial melalui gerakan pemilahan sampah dan sebagainya. Itu bisa kami manfaatkan agar tujuan kami itu tercapai. Lalu dalam peluang tersebut apa yang dapat kami wujudkan, yaitu siswa menjadi disiplin dan juga bertanggung jawab terhadap sampahnya masing-masing. Lalu yang keempat ada hasil apa yang kami harapkan dan juga bagaimana cara kami mengetahui bila hasil tersebut sudah tercapai. Yang pertama, hasil yang kami inginkan adalah adanya program atau sistem pengawasan terkait pemilahan sampah. Lalu siswa sekolah ini sudah sadar akan sampahnya masing-masing. Lalu bagaimana kami bisa mengetahuinya? Kami menggunakan indikator terukur seperti observasi dan juga wawancara angket. Selanjutnya adalah desain ide. Untuk siapa kami dijalankan? Kami ini dijalankan untuk seluruh siswa sebagai pelaku utama. Namun dampaknya tidak hanya untuk sekolah, tetapi juga untuk lingkungan sekitar tempat tinggal siswa, khususnya sekolah ini. Siswa menjadi contoh bagi keluarga dan masyarakat di lingkungan sekitar. Dan yang untuk menjawab soal apa, program ini merupakan kegiatan pemilahan sampah organik dan anorganik di lingkungan sekolah sebagai langkah awal pembentukan karakter peduli lingkungan dan sikap tanggung jawab. Kebiasaan ini diharapkan terbawa hingga ke rumah dan ke masyarakat sekitar di wilayah lingkungan rumah. Dan untuk menjawab pertanyaan bagaimana, jawabannya adalah siswa atau masyarakat tidak serta-merta langsung setuju dan melakukan program ini secara terus-menerus. Hal ini dapat dicegah dengan adanya sosialisasi dan pengingat dengan poster secara terus-menerus dan tidak berhenti, serta memfasilitasi dengan fasilitas yang layak. Program dilaksanakan dengan menyediakan tempat sampah secara terpisah. Siswa diharapkan menerapkan kebiasaan tersebut dimanapun.
Dan selanjutnya untuk menjawab pertanyaan siapa yang terlibat, yang terlibat ini adalah siswa, guru, kepala sekolah, OSIS, petugas kebersihan, orang tua siswa, serta masyarakat sekitar sebagai pendukung keberlanjutan dan keberhasilan program. Dan untuk menjawab pertanyaan apa manfaatnya, jawabannya adalah lingkungan sekolah menjadi bersih dan tertata. Yang kedua, terbentuk karakter peduli lingkungan dan tanggung jawab pada siswa. Dan yang ketiga, kesadaran menjaga kebersihan menyebar hingga ke lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir untuk menjawab pertanyaan seberapa realistis ide ini. Idenya realistis karena dimulai dari langkah kecil di sekolah sebagai tempat kebiasaan, tetapi juga tidak mudah. Mudah dicapai apabila memiliki kesadaran yang tinggi bagi seluruh siswa. Jika dilakukan secara konsisten, kebiasaan ini dapat berkembang dan berdampak lebih luas di masyarakat sekitar. Jawaban. Di sini ada pengguna dari program ini yaitu siswa, guru, dan petugas kebersihan sekolah. Penerima manfaatnya yaitu seluruh warga sekolah dan lingkungan sekitar sekolah. Untuk pengguna siswa. Jadi keunggulan ide kami adalah menumbuhkan karakter peduli lingkungan pada siswa, melatih sikap tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan, menciptakan lingkungan sekolah yang lebih bersih dan sehat, meningkatkan kesadaran siswa tentang pengelolaan sampah dan membentuk kebiasaan positif menjaga lingkungan sejak dini. Apa sih tantangan dari kelompok 1? Tantangan kami yaitu kesadaran siswa dalam memilah sampah masih rendah, kekurangan fasilitas tempat sampah terpilah, kebiasaan siswa membuang sampah sembarangan, kurangnya pengawasan dan konsistensi pelaksanaan program, juga dukungan dari seluruh warga sekolah belum maksimal. Lalu nama produk kami yaitu poster kampanye eksis. Poster kampanye eksis itu edukasi kebersihan, siswa inisiatif sortir sampah. Tujuan produk kami mengajak dan meningkatkan kesadaran siswa untuk memilah sampah serta menumbuhkan sikap peduli lingkungan dan tanggung jawab terhadap kebersihan sekolah. Narasi sketsa desain. Proses menampilkan program gerakan eksis yang mengajak siswa membumikan sampah. Ilustrasi siswa yang membuat sampah sesuai jenisnya menggambarkan kegiatan bidang kebersihan sekolah. Lalu komposisi, grafis, dan deskripsi komponen. Poster menampilkan judul di bagian atas. Ilustrasi siswa memilah sampah dengan sebagai fokus utama. Saya menjelaskan di bagian bawah warna hijau yang menekankan tema lingkungan. Selanjutnya ada target audiens. Target audiensnya adalah siswa di lingkungan sekolah, pengajar yang aktif di sekolah, dan kebiasaan untuk memilah sampah serta menjaga kebersihan lingkungan. Jenis media yang digunakan yaitu media digital yang disebarkan melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram. Lalu pesan kunci dan strategi komunikasi. Pesan utamanya, ayo pilih sampah dan jaga lingkungan sekolah. Strategi komunikasi dengan menyebar poster di media sosial. Berikutnya pihak-pihak yang terlibat dan mendukung. Siswa sebagai pembuat dan pelaksana program, guru pembimbing proyek kebersihan, petugas kebersihan sekolah, pihak sekolah. Biaya dan strategi pendanaan. Biaya yang dibutuhkan relatif kecil karena menggunakan media digital. Strategi pendanaan dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia seperti ponsel dan internet. Berikutnya alat pembuat aplikasi desain seperti Canva atau aplikasi desain lainnya, serta laptop atau HP untuk membuat desain poster digital. Biaya dan sumber pendanaan. Jadi ini didukung oleh kelompok 1 tanggal Senin 9 Maret 2026. Komponen penyusunan program kami yaitu eksis, edukasi kebersihan, terus siswa inisiatif sortir sampah, serta pembuatan tempat sampah dari galon air bekas sebagai fasilitas, pemilihan sampah, terus pencetakan poster sebagai media dalam penyampaian program kita mengenai pentingnya pemilahan sampah. Terus sumber pendanaan juga berasal dari komunitas sekolah, terus dana kelompok, dinas lingkungan kebersihan Kabupaten Malang, dana sekolah atau OSIS, terus kerjasama dengan bank sampah, donasi warga sekolah. Lalu siapa yang bisa membantu? Seluruh anggota kelompok, pengurus komite sekolah, dan orang tua siswa, guru dan sekolah, mengajukan permohonan bantuan program lingkungan, terus OSIS dan guru juga membantu lingkungan berkegiatan, anggota kelompok mengumpulkan dan membuat sampah yang sudah dipilah, siswa, guru, dan staf sekolah memberikan sumbangan lingkungan. Pertama adalah tujuan yang ingin kami capai. Proyek implementasi program pemilahan sampah dilaksanakan di lingkungan sekolah selama kegiatan pembelajaran dengan kegiatan sosialisasi dan praktik pemilahan sampah oleh siswa. Nah, proyek ini memiliki tujuan yaitu menumbuhkan karakter siswa yang peduli lingkungan. Lalu yang kedua, kesepakatan kelompok, yaitu setiap anggota harus saling bekerja, saling menghargai dan bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Lalu berkomunikasi dengan musyawarah, terus mengambil keputusan dengan diskusi untuk memperbaiki segala kekurangan. Lalu yang ketiga, merupakan anggota dan peran. Semua anggota dalam kelompok ini turut berpartisipasi dengan tugas yang tidak menetap, sehingga semuanya mendapatkan tugas yang berganti dan selalu melengkapi bersama lain. Lalu yang selanjutnya merupakan kekuatan dan riset. Kelompok kami memiliki kekuatan di mana kerjasama sudah menjadi hal yang biasa. Setiap orang saling membantu satu sama lain. Selain itu, anggota juga memiliki tanggung jawab dan kemauan untuk belajar. Lalu yang selanjutnya adalah kebutuhan dan ekspektasi. Setiap anggota kelompok saling bekerjasama dan saling membantu dalam Saatnya jam ke-6. kelemahan dan resiko. Di mana kelemahan kami mungkin adalah kurangnya pengalaman dalam pemilihan sampah. Lalu resikonya adalah di mana para siswa tidak akan mau menjalankan
sesuai dengan tujuan kami. Lalu demi tercapainya tujuan kami, tentunya kami perlu memiliki mitra dan yang mampu membantu kami mencapai tujuan. Yang pertama di sini adalah OSIS atau pengurus sekolah, di mana mereka bisa membantu kami dengan menginisiasi dan menyelenggarakan program kegiatan. Yang kedua adalah kepala sekolah, di mana untuk memberikan dukungan kebijakan serta menyediakan tempat tidur yang dibutuhkan. Yang ketiga, petugas kebersihan, di mana mengelola dan mengangkut sampah yang telah dipilah. Dan yang terakhir merupakan siswa dan guru yang merupakan pelaku utama yang bekerjasama untuk meningkatkan kesadarannya masing-masing. Selanjutnya, untuk mendukung jalannya program kami itu kami memberikan calon mitra atau bantuan yang memberikan kami pendanaan atau pembiayaan. Yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah bisa mengalokasikan dana dari anggota anggaran sekolah untuk membeli tempat sampah terpilah dan perlengkapan program pemilahan sampah. Dan yang kedua adalah komite sekolah. Komite sekolah memberikan dukungan dana dari orang tua atau wali murid untuk membantu pembelian fasilitas seperti tempat sampah terpilah, bantu tangan, dan alat kebersihan. Dan yang terakhir adalah guru dan murid. Guru dan murid berpartisipasi melalui iuran sukarela untuk membantu pembiayaan program pemilahan sampah. Lalu ini adalah tahapan kegiatan dari kelompok 1. Yang pertama, mencari ide dan berdiskusi mengenai permasalahan lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Dan ini dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 2 Maret tahun 2026 dan dilaksanakan oleh seluruh anggota kelompok. Dan menemukan buku, catatan, alat tulis sebagai referensi dari internet dan arahan guru. Dan tugas itu sudah selesai. Yang kedua adalah mencari informasi dan melakukan observasi terhadap kondisi pemilahan sampah dan kebersihan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Uang itu dilaksanakan oleh seluruh anggota kelompok dan dibantu oleh guru fasilitator dan dilaksanakan pada tanggal 2 Maret tahun 2026. Dan membutuhkan lembar observasi, alat tulis, kamera, untuk dokumentasi, dan status ini sedang terus berlangsung. Yang ketiga adalah menyusun komite program eksis yang dilaksanakan oleh seluruh anggota kelompok dan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 5 Maret tahun 2026. Nah, ini membutuhkan laptop, internet, buku, catatan, dan hasil observasi, dan statusnya adalah selesai. Dan yang keempat adalah perencanaan KPD, ini dilaksanakan oleh seluruh anggota kelompok dan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 11 Maret tahun 2026. Yang membutuhkan laptop, aplikasi, desain, misalnya Canva, dan internet. Dan ini statusnya berlangsung. Dan yang terakhir adalah penyusunan poster digital, yang ini dilaksanakan oleh seluruh anggota kelompok dan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 12 Maret. Yang ini membutuhkan HP atau laptop, internet, akun medsos seperti Instagram dan lain-lain. Dan ini statusnya akan dilaksanakan. Sekian presentasi dari kami. Kalau lebihnya mohon maaf, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.